Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Damayanti, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur perencanaan pembangunan. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian. Nah, di sini perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik, atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien dengan sumber daya yang tersedia. Lalu, menurut para ahli, Lawton dan Ross menyatakan perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat tujuan, bukti faktual, dan asumsi yang diterjemahkan sebagai proses argumen logis dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Lalu, ada pendapat menurut Harold dan Chill, perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan beberapa tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program dari beberapa alternatif yang ada. Nah, dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan terkandung beberapa hal pokok sebagai unsur-unsur dalam perencanaan, yaitu yang pertama adalah asumsi yang didasarkan pada fakta. Ini berarti bahwa perencanaan seharusnya disusun berdasarkan pada asumsi yang didukung dengan fakta atau dengan bukti yang ada. Nah, hal ini menjadi sangat penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, lalu yang kedua, bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan. Nah, lalu yang ketiga, kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan. Nah, secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari 6 unsur, yaitu yang pertama, adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Nah, pada unsur ini ditetapkan tujuan-tujuan rencana. Yang kedua, adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya. Yang ketiga, adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan. Yang keempat, adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan penggunaan daerah. Yang kelima, adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, yang keenam, adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mengacu pada dua unsur utama dalam perencanaan, visi tujuan dan sasaran adalah istilah yang menjelaskan mengenai unsur perencanaan yang pertama atau hal yang ingin dicapai. Sedangkan misi dan aktivitas adalah istilah-istilah mengenai unsur perencanaan yang kedua atau cara untuk mencapai. Kemudian strategi, program dan proyek merupakan suatu set kumpulan komponen perencanaan hingga pelaksanaannya atau mencakup dua unsur perencanaan dalam suatu struktur tertentu. Nah, berdasarkan definisi perencanaan, setidaknya ada 4 unsur dasar dalam perencanaan. Yang pertama yaitu merencana berarti memilih. Yang kedua, perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Lalu yang keempat yaitu perencanaan adalah untuk masa yang akan datang. Nah, yang pertama yaitu merencanakan berarti memilih. Artinya, perencanaan merupakan suatu proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan pengertian bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu, banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan.
di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, lalu yang kedua, perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah sumber daya menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Nah, sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, contohnya seperti tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya. Sumber daya buatan, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana proses sumber daya yang tersedia itu digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada. Lalu yang ketiga, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara tepat, sehingga seringkali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara kurang tegas karena kadangkala tujuan-tujuan tersebut ditetapkan oleh pihak lain. Lalu yang keempat, perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan antisipasi di masa depan, bukan semata-mata menjawab persoalan-persoalan masa kini. Mungkin sekian video dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.